Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Asri Siswanto, NIM 42, akan menjelaskan tentang substansi dasar dan jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama yaitu substansi dasar. Substansi dasar ECM adalah campuran yang sangat terhidrasi atau dengan banyak air terikat, transparan, dan kompleks dari 3 jenis makromolekul utama, yaitu glikosaminogen atau GAG, proteoglikan, dan glikoprotein multiperekat. 3 molekul utama substansi dasar. Yang pertama, GAG adalah polimer sepanjang dari unit disakarida yang berulang, biasanya asam heksosamin dan uronat. Heksosamin dapat berupa glukosamin atau galaktosamina, dan asam uronat dapat berupa glukuronat atau iduronat. Jenis utama GAG adalah hyaluron atau asam hyaluronat, yaitu panjang dari disakarida glukosamin glukuronat dan berbagi rantai pendek terdiri dari polimer disakarida. Yang kedua yaitu proteoglikan, dibedakan berdasarkan keanekaragamannya, yang sebagian dihasilkan oleh perbedaan enzimatik dalam kompleks Golgi. Wilayah ECM mungkin berisi beberapa protein inti yang berbeda, masing-masing dengan satu atau banyak GAG tersulfasi dengan panjang dan komposisi yang berbeda. Proteoglikan menempel pada polimer HA melalui protein penghubung untuk membentuk kompleks besar di bahan dasar yang mengikat air dan zat lain. Yang ketiga yaitu glikoprotein, adalah protein yang menempel pada komponen bahan dasar satu sama lain dan ke permukaan sel. Ini adalah gambar dari substansi sel. Yang kedua yaitu jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat yang tepat. Jaringan ikat yang tepat secara luas diklasifikasikan sebagai longgar atau padat. Istilah yang mengacu pada jumlah kehadiran kolagen jaringan ikat longgar biasa terjadi, membentuk lapisan di bawah lapisan epitel banyak organ dan mengisi ruang antara serat otot dan saraf. Juga disebut dengan jaringan alveolar. Ini adalah gambar dari jaringan ikat tepat. Yang kedua itu jaringan ikat retikuler. Jaringan retikuler dicirikan oleh serat yang melimpah dari kolagen tipe 3 yang membentuk jaringan halus yang mendukung berbagai jenis sel. Kolagen ini juga dikenal sebagai retikulin dan diproduksi oleh fibroblast termodifikasi yang sering disebut retikuler sel yang tepat, berasosiasi dengan dan sebagian menutupi serat. Disposisi longgar serat retikuler glikosilasi menyediakan kerangka kerja dengan lingkungan mikro khusus untuk sel di jaringan hemopoietik dan beberapa organ limfoid atau sumsum tulang, kelenjar getah bening, dan limpa. Yang ketiga yaitu jaringan mukoid. Jaringan ikat mukoid atau mukosa adalah komponen utama dari tali pusat janin yang disebut jelly Wharton dengan substansi dasar yang melimpah yang terutama terdiri dari hyaluronan. Jaringan mukoid berbentuk agar-agar dengan serat kolagen yang jarang dan fibroblast yang terbesar. Termasuk di antara sel-sel fibroblastik adalah banyak sel punca mesensimal yang sedang dipelajari untuk potensinya dalam pengobatan regeneratif. Jaringan ikat mukoid mirip dengan jaringan yang ditemukan di ruang vitreous mata dan rongga pulpa gigi muda. Sekian penjelasan materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator.